Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kakak-kakak, selamat datang di pembelajaran Mr. Lam. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang notasi sigma matematika wajib kelas 11. Maka dari itu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apa itu notasi sigma? Jadi, sebelum kalian belajar lebih lanjut tentang notasi sigma, pertama kalian harus tahu apa itu notasi sigma. Pengertian notasi sigma ini adalah tanda notasi sigma digunakan untuk menyatakan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Tanda notasi sigma ini merupakan huruf kapital S dalam abjad Yunani, yaitu huruf pertama dari kata sum yang berarti jumlah. Bagaimana kakak-kakak, adik-adik? Semoga kalian semua sudah tahu pengertian notasi sigma ya. Oke, kita lanjutkan. Bentuk umum notasi sigma itu bagaimana? Jadi seperti ini kakak. Rumus ini dibaca penjumlahan suku UI untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Oke, lanjutkan penjelasannya. Jadi, UI ini adalah rumus yang diberikan. Adapun I sama dengan 1 adalah batas bawah penjumlahan. Dan N yang ada di sini, ini adalah batas atas penjumlahan. Jadi, penjelasan bentuk umum yang ada di sini, ini adalah seperti ini kakak. Jadi, UI ini adalah rumus. Sedangkan I sama dengan 1, ini adalah batas bawah penjumlahan. Lalu, I ini kita ganti dari angka 1, maka menjadi U1. Dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena sigma. Tadi kan pengertian awalnya bahwa sigma adalah penjumlahan berurutan. Itu. Setelah 1 berapa? 2. Jadilah ditambah U2. Ditambah U3 sampai batas atas penjumlahan. Sehingga terakhir adalah UN. Gitu. Bagaimana adik-adik, kakak-kakak? Semoga kalian paham ya bentuk umum notasi sigma. Oke, untuk menambah pemahaman saudara, perhatikan contoh berikut. Contoh soal menghitung notasi sigma. Contoh 1, jadi seperti ini. Ini adalah penjumlahan suku 2I plus 1 untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan 3. Bagaimana ini? Adik-adik, kakak. Oke, kita lanjutkan ya untuk pengerjaan soal ini. Jadi seperti ini. Rumus kita tulis kembali. Adapun I-nya kita ganti dari 1. Kenapa? Karena I sama dengan 1 adalah batas awal penjumlahan. Maka 2 dikali 1 ditambah 1. Ditambah. Kenapa ini? Di plus. Karena sigma. Sigma adalah penjumlahan berurutan. Setelah 1, angka 2. Maka I-nya diganti 2. 2 kali 2 tambah 1. Maka di plus lagi. Setelah 2, 3. Gitu. Jadi berurutan ya. 2 dikali 3 ditambah 1. Udah sampai sini saja. Kenapa? Karena 3 yang ada di sini adalah batas akhir penjumlahan. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Ditambah ya. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Ditambah 2 kali 3, 6. Ditambah 1, 7. Jadi, penjumlahan lengkapnya adalah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15. Artinya, sigma dengan rumus 2I plus 1 untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan 3, hasilnya 15. Oke, untuk menambah pemahaman adik-adik, kakak-kakak, kita lanjutkan contoh kedua. Di sini, rumus suku UI-nya adalah J-2. Dari J sama dengan 0 sampai J sama dengan 4. Langsung saja.
J di sini kita ganti dari 0. 0. Min 2 plus. Kenapa plus? Karena sigma. Sigma adalah penjumlahan berpola. 1. Setelah 0, 1. Min 2 ditambah. Setelah 1, 2. Gitu. Lalu 3 sampai 4. Kenapa? Karena 4 adalah batas maksimal penjumlahan. Lalu kita hitung seperti biasa. 0, min 2, min 2. Gitu. Tambah 1, min 2, negatif 1. Plus 2, min 2, 0. 3, min 2, 1. 4, min 2, 2. Jadi, penjumlahan lengkapnya adalah negatif 2 plus negatif 1 plus 0 plus 1 plus 2 sama dengan 0. Oke, adik-adik kakak-kakak, kita lanjutkan ke contoh ketiga. Jadi, di sini rumus suku UI-nya adalah 3M. Untuk M sama dengan negatif 2 sampai M sama dengan 1. Ya udah, kita langsung saja ganti M-nya dari min 2. 3 dikali min 2 ditambah 3 setelah min 2 berapa? Min 1. Tambah 3 kali 0. Setelah 0, 1 plus 3 kali 1. Jadi angkanya itu ke kanan gitu. Oke, sudah sampai 1 saja. Kenapa? Karena batas atas penjumlahan adalah di sini sampai 1. Kita hitung. 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Ditambah 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Tambah 3 kali 0, 0. Tambah 3 kali 1, 3. Jadi, penjumlahan lengkapnya adalah negatif 6 plus negatif 3 plus 0 plus 3. Hasilnya adalah negatif 6. Oke, bagaimana adik-adik kakak-kakak? Semoga kalian sudah paham ya tentang menghitung notasi sigma. Oke, jangan khawatir untuk menambah skill adik-adik kakak. Di sini ada soal latihan. Maka perhatikan dan selamat berkreasi. Soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.